Di akhir tahun 2024, pemerintah Indonesia membuat heboh dunia dengan melarang produk iPhone 16 yang baru dirilis untuk dijual di pasar Indonesia. Pelarangan ini mengejutkan banyak orang dan membuat semua orang bertanya-tanya. Ada masalah apa Apple di Indonesia? Kenapa produk terbaru yang mereka liris dilarang dijual di Indonesia? Semuanya bermula pada tahun 2017 lalu. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang persyaratan teknis dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri pada produk telekomunikasi 4G LTE. Permenperin ini adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang juga bisa kita sebut dengan UU TKDN, karena membahas TKDN di dalamnya. Undang-Undang TKDN atau tingkat komponen dalam negeri adalah persentase komponen lokal dalam suatu barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk mendorong penggunaan bahan, tenaga kerja, teknologi, dan komponen lokal dalam industri, sehingga memperkuat ekonomi nasional. Undang-Undang TKDN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan mengurangi impor barang jadi yang selama ini membuat perdagangan Indonesia sering defisit. Mengimpor barang jadi secara utuh membuat perdagangan Indonesia sering defisit setiap tahunnya. Undang-Undang TKDN dibuat untuk memperkuat industri lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang efektif, TKDN dapat menjadi alat strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Undang-Undang TKDN juga menjadi bentuk dukungan terhadap program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Melalui Undang-Undang TKDN juga, diharapkan ada percepatan transfer ilmu dan teknologi dari produsen-produsen industri besar dunia. Undang-Undang TKDN mengatur banyak sektor industri, mulai dari sektor elektronik dan teknologi informasi, transportasi, energi, kelistrikan, pertanian, pertahanan dan lain sebagainya. Masing-masing sektor memiliki komposisi TKDN yang berbeda-beda, tergantung industrinya. Undang-Undang TKDN diperuntukkan untuk mendongkrak industri lokal agar bisa bersaing di pasar global. Serta upaya pemerintah untuk mengurangi biaya impor dengan mensubstitusi komponen-komponen produk asing dengan produk dalam negeri. Dalam masalah Apple ini, aturan yang berlaku mengacu pada Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang persyaratan teknis dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri pada produk telekomunikasi 4G LTE. Dalam peraturan ini, ada 3 skema untuk pemenuhan TKDN yang disyaratkan sebesar 40% bagi produk telekomunikasi. Pertama ada skema fisik dengan investasi di bidang manufaktur. Dengan skema ini, pemenuhan TKDN dilakukan melalui proses produksi atau perakitan perangkat di Indonesia. Skema kedua ada skema nilai tambah atau software lokal. Dalam skema ini produsen dapat memenuhi TKDN dengan mengembangkan atau menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang lokal. Ketiga ada skema investasi di bidang inovasi dan infrastruktur. Di skema ini, produsen dapat memenuhi TKDN melalui investasi di bidang teknologi atau pendidikan, seperti pusat riset dan pengembangan atau R&D atau pelatihan tenaga kerja. Pada mulanya hanya ada 2 skema dalam rancangan aturan ini, yaitu skema fisik, nilai tambah, dan hibrid. Namun menjelang pengesahannya, tiba-tiba ditambahkan skema inovasi. Ini sempat membuat kecurigaan dari perusahaan yang telah bersedia membangun pabrik perakitan mereka di Indonesia. Penambahan skema inovasi ini dicurigai sebagai keistimewaan untuk produk Apple, khususnya iPhone yang saat itu belum berminat membangun pabriknya di Indonesia. Meski demikian, isu ini tidak terlalu menarik perhatian publik. Peraturan ini diresmikan dan dijalankan. Apple memilih skema inovasi sebagai syarat pemenuhan TKDN produk mereka. Namun dari sinilah masalah ini bermula. Apple mendirikan Apple Developer Academy pertama kali tahun 2016 di Tangerang. Lalu pada tahun 2018, Apple mendirikan Apple Developer Academy kedua di Surabaya. Apple Developer Academy ketiga didirikan di Batam pada tahun 2021 dan Apple Developer Academy keempat didirikan di Bali tahun 2024. Nilai investasi awal Apple di program Apple Developer Academy disebut mencapai 1,7 triliun rupiah untuk periode tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan 1,5 triliun rupiah untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Namun hal ini mendapatkan banyak kritikan.
Meskipun Apple Developer Academy memberikan manfaat dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan, beberapa pihak menilai bahwa program ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Beberapa kritik menyatakan bahwa meskipun ada investasi dalam pendidikan, Apple belum cukup berkontribusi terhadap pengembangan industri manufaktur lokal atau sektor teknologi yang lebih luas, terutama dalam hal produksi perangkat keras dan inovasi produk. Pemerintah pun juga berpandangan demikian, skema inovasi ini belum memenuhi TKDN seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan Permen-Perin. Apalagi di tahun 2020, tingkat TKDN untuk produk telekomunikasi ditingkatkan dari 30% menjadi 35% melalui Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Skema inovasi ini dinilai tidak memenuhi lagi TKDN dari produk Apple, khususnya iPhone. Pada April tahun 2024, CEO Apple, Tim Cook berkunjung ke Indonesia. Ia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar Tim Cook membuat pabrik Apple di Indonesia agar memenuhi TKDN yang disyaratkan Undang-Undang dan Permen-Perin. Dalam rangkaian itu juga, Menteri Perindustrian mengatakan bahwa tahun 2023 ada sekitar 50 juta smartphone yang diproduksi di Indonesia. Dan ada sekitar 2,7 juta unit yang diimpor utuh dari luar negeri. Dari 2,7 juta itu, 85% adalah produk Apple. Oleh karena itu, perlu rasanya pemerintah Indonesia untuk mendorong Apple membangun pabriknya di Indonesia. Menanggapi hal itu, Tim Cook yang datang ke Indonesia juga dalam rangka peresmian Apple Developer Academy keempat di Bali mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar penting bagi Apple dan ia akan mempelajari peluang pendirian pabrik Apple di Indonesia. Namun 2 hari sebelum bertemu Presiden Jokowi di Jakarta, Tim Cook sudah mengunjungi Vietnam lebih dulu. Di sana ia mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi di Vietnam. Apple berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pada pemasok di Vietnam, sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka dan mengurangi ketergantungan pada China. Langkah ini mencerminkan strategi Apple untuk memperkuat kehadirannya di pasar Asia Tenggara dan memastikan kelancaran pasokan komponen untuk produk-produk mereka. Secara keseluruhan, Apple telah berinvestasi sekitar 256 triliun rupiah sejak tahun 2018. Investasi ini membuka setidaknya 200.000 lapangan pekerjaan di Vietnam. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan investasi Apple Developer Academy di Indonesia yang sejak tahun 2017 nilainya jika dijumlahkan sekitar 3,2 triliun, itu pun masih ada 271 miliar rupiah yang belum diimplementasikan oleh Apple. Di sana Apple merangkul 35 vendor lokal Vietnam. Dan di tahun 2025 ini diperkirakan Vietnam akan memproduksi 20% dari semua iPad dan Apple Watch, 5% MacBook, dan 65% AirPods. Pertumbuhan ini menyoroti meningkatnya pentingnya Vietnam dalam strategi manufaktur Apple. Semuanya tampak berjalan baik-baik saja, hingga saat iPhone 16 rilis pada September tahun 2024, pemerintah Indonesia secara mengejutkan melarang produk tersebut dijual di Indonesia. Pemerintah sepertinya jengkel dengan Apple. Komitmen investasi Apple dalam periode tahun 2020 sampai tahun 2023, masih ada 271 miliar lagi yang belum ditunaikan, padahal uang sebesar itu bagi Apple nilainya pastilah sedikit. Selain itu, proyek investasi Apple di Indonesia juga belum diperpanjang, sehingga produk baru Apple tidak bisa dijual sampai ada komitmen investasi baru dari Apple yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Permintaan pemerintah agar Apple membangun pabrik di Indonesia untuk memenuhi TKDN seakan dianggap angin lalu saja. Dengan landasan kuat UU TKDN dan Permen-Perin nomor 29 tahun 2017, pemerintah dengan tegas melarang produk Apple dijual di Indonesia. Alhasil orang Indonesia yang ingin memiliki iPhone 16 harus membelinya di luar negeri, dan dibawa ke Indonesia untuk penggunaan pribadi. Pelarangan ini tampaknya menjadi pukulan telak bagi Apple. Di saat penjualan mereka di Tiongkok turun tajam karena kalah bersaing dengan produk lokal di sana, di Indonesia produk mereka malah dilarang untuk diperjualbelikan. Pada tahun 2023, penjualan produk Apple di Indonesia mencapai lebih dari 2,5 juta unit, dengan nilai keuntungan 30 triliun rupiah. Kehilangan pasar Indonesia bisa saja membuat goyang industri yang mereka investasikan di Vietnam, karena penjual iPhone di Indonesia hampir 1,5 kali lebih besar dari Vietnam. Apple bergegas memperbaiki masalah ini.
Bulan November tahun 2024, proposal Apple sampai ke Kemenperin. Apple menawarkan investasi 1,5 triliun dengan rincian pembangunan Development Center, pembangunan Apple Academy di Bali dan Jakarta, pembangunan pabrik komponen Mesh AirPods Max, dan produksi komponen Mesh AirPods Max sebagai global value chain Apple pada Juli tahun 2025. Namun proposal ini ditolak oleh Kemenperin. Investasi ini dinilai belum memenuhi syarat TKDN. Di awal tahun 2025, Apple datang lagi dengan proposal baru. Mereka menawarkan pendirian pabrik manufaktur AirTag di Batam, dengan nilai investasi 16 triliun rupiah. Kemenperin lagi-lagi menolak proposal ini. AirTag dinilai adalah jenis produk yang berbeda dari earphone, bukan bagian dari produk fisik dari iPhone yang dijual Apple di Indonesia. Secara global, penjualan produk Apple di Indonesia masihlah sangat rendah. Tapi untuk pasar regional Asia Tenggara, Indonesia adalah rajanya. Apa yang telah mereka investasikan di Vietnam sebesar 250 triliun lebih, akan menjadi kerugian besar jika pasar terbesar di Asia Tenggara tidak mereka dapatkan. Dari sisi Apple sendiri, ada banyak faktor mengapa mereka tidak mau bikin pabrik di Indonesia. Dimulai dari kebijakan investasi global yang telah memilih Vietnam sebagai tempat produksi di regional Asia Tenggara, Indonesia yang belum masuk ke dalam rantai pasok global mereka, dan keterbatasan rantai pasokan lokal mereka yang ada di Indonesia. Tapi tidak mungkin juga bagi Apple membangun pabrik produksi lebih dari satu di regional yang sama. Mereka telah membangun pabrik di Vietnam dengan investasi mencapai 250 triliun, tidak mungkin bagi mereka membangun pabrik baru dengan anggaran yang besar lagi di regional yang sama dengan Vietnam. Sementara dari pihak pemerintah, merasa tidak ada keadilan yang diberikan oleh Apple bagi Indonesia. Apple menjual 2,5 juta unit produk iPhone mereka, dengan keuntungan sekitar 30 triliun, tapi mereka berinvestasi hanya 1,5 triliun untuk 3-4 tahun. Meski diperbarui sebesar 16 triliun di proposal terbaru, pemerintah merasa iPhone belum menunjukkan komitmen untuk mematuhi peraturan TKDN di Indonesia. Nilai investasi itu dinilai tidak sebanding dengan keuntungan Apple di Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa Apple mampu untuk membangun pabrik produksi di Indonesia dan memenuhi syarat TKDN. Alasan seperti masalah vendor pemasok bukanlah alasan, justru saat membuat pabrik di Indonesia, Apple lah yang harus membawa dan menumbuhkan pemasok baru di Indonesia. Dari sinilah lapangan kerja akan banyak terbuka, sehingga Apple tidak hanya mencari untung berjualan di Indonesia, tapi ikut serta dalam pembangunan di Indonesia. Masalah ini juga dibumbui isu bahwa Apple meminta tax holiday 50 tahun seperti yang mereka dapatkan di Vietnam. Ditambah di Vietnam mereka juga mendapatkan hak guna lahan gratis selama 75 tahun. Jika isu ini benar adanya, tentu saja pemerintah merasa bahwa Apple tidak menghargai negara ini dengan segala aturan yang telah diterapkan. Apalagi Presiden Indonesia sekarang adalah orang yang selalu menentang orang-orang asing yang ingin menginjak-injak harga diri negara kita. Menarik sebenarnya menunggu seperti apa akhir dari polemik ini. Apakah Apple akan datang dengan proposal baru dan pemerintah melunak memberikan sertifikat TKDN meskipun Apple belum mampu memenuhi TKDN itu sendiri? Atau Apple akan memilih meninggalkan pasar Indonesia? Jika ini terjadi, bagaimana dengan konsumen Apple di Indonesia? Bagaimana juga penilaian perusahaan multinasional untuk masuk berinvestasi di Indonesia? Atau bisa jadi Amerika akan menggunakan pengaruh politiknya untuk menekan Indonesia agar tidak melarang produk mereka masuk ke pasar Indonesia.